Jadi dari sekian KPI sebuah institusi learning and consulting, apalagi ini PT, itu saya peras hanya dua. Apa itu? Satu adalah profit. Loh, kenapa harus profit? Kamu kan KPI-nya itu kan untuk meningkatkan kompetensi SDM, ya. Terus kemudian juga membangun kapabilitasnya, leadership, culture, business and management, kemudian teknis kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik. Ngapain kamu harus profit? Iya Pak, itu tugas utama saya adalah mendidik, sharing session yang belajar ke sini bukan hanya aspek kompetensi teknis kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik, kemudian budaya dan kepemimpinan, kemudian bisnis dan manajemen, terus kemudian mereka kembali ke organisasinya masing-masing bisa menumbuhkan industrinya masing-masing. Tetapi ketika mereka kembali, mereka bisa menumbuhkan perusahaan, mereka melihat PMLI rugi, mereka percaya sama saya enggak Pak? Lah wong kamu itu ngajarin kita, ya sharing session best practice, tapi kamu ngelola organisasi kamu itu rugi. Percaya nggak Mas Bambang mereka nanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan, melanjutkan penerbitan buku yang sudah kami lakukan untuk edisi yang pertama. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Psikologi UGM, yaitu Bapak CV Adi Kusmargono. Beliau saat ini adalah Dirut PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, PMLI. Apa kabar Pak CV? Manggilnya Pak CV atau Pak Adi, Pak? Pak CV, Mas Bambang. Ya, Ya, ya. ya. Pak CV mungkin bisa mulai bercerita tentang pengalaman ketika kuliah di UGM, merintis karir di lingkungan BUMN kepelabuhanan. Saya lihat Bapak sudah malang melintang di banyak sekali BUMN di situ. Terakhir sebelum di PMLI menjadi Dirut PT Jasa Armada Indonesia. Silahkan Pak. Ya, oke. Ya, jadi eh, pengalaman kami Mas Bambang, saya ketika tahun sebelum masuk UGM, karena saya masuk di UGM kan tahun 96 ya. Jadi sebelum itu kan kebetulan saya sekolah di SMA 8 Yogyakarta gitu ya. Jadi ketika saya melintas di lembah di situ atau di daerah Sarsito itu saya selalu merinding. Saya ingat persis. Jadi dalam hati saya itu besok saya lulus SMA kelak bisa diterima enggak di UGM ini, ya, di salah satu fakultas gitu ya. Selalu beberapa kali lewat saya selalu, sehingga memunculkan satu niatan ya, satu
apa ya, satu kegigihan ya, keuletan bagaimana melakukan segala upaya untuk bisa menjadi mahasiswa bagian dari Fakultas Psikologi. Nah, terus kemudian ketika alhamdulillah saya diterima di sana di Fakultas Psikologi UGM, ya kebetulan waktu itu saya pilihan pertamanya kedokteran. Ya, tetapi apa fail, jadi gagal, terus kemudian masuk psikologi. Hikmahnya ada di saat ini, Pak. Coba kalau waktu itu saya keterima di kedokteran, ya kedokteran umum, gitu ya, itu pasti saya akan ketika di dunia kerja akan konflik dengan manajemen rumah sakit. Kenapa? Karena saya ini mungkin naturally, jadi rasa empati saya, rasa simpati saya melihat orang-orang yang nggak beruntung itu langsung responnya cepat. Ya, ketika di sana ada SOP, ada manajemen yang mengatur SOP bagaimana untuk rawat inap, rawat jalan, gitu ya. Harus ada administrasi yang dipenuhi. Mungkin saya nggak sabar. Ketika melihat itu langsung kita tangani, ya. Padahal di situ ada cost, risiko, gitu ya. Ya, tetapi kenapa kok Tuhan memilihkan saya di psikologi? Nah, kalau di psikologi modal saya kan cuma omongan, Mas. Jadi saya nggak dibayar pun nggak apa-apa. Nah, sehingga nggak menimbulkan konflik apapun ya di profesi saya dan tidak merugikan atau melanggar SOP yang ada di dalam rumah sakit. Nah, jadi ya alhamdulillah ternyata di psikologi itu ya memang jalan terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, Mas. Ya. Nah, kemudian langsung Pak itu lulus langsung di apa BUMN Pelabuhan itu. Ya, jadi ceritanya begini Mas Bambang. Jadi saat itu eh, ini learning by doing ya. Karena ya mungkin bisa by mistake juga. Kebetulan by mistake juga itu karena kebetulan saya itu nggak tahu menau diamanahkan sebagai ketua angkatan. Saya waktu itu nggak mau bener Pak Bambang. Nggak mau bener. Terus kemudian dibujuk gitu ya. Eh, ini karena nanti angkatan kita itu akan diserahkan kegiatan-kegiatan yang ada di psikologi itu, hostnya adalah angkatan kita, sehingga butuh satu keakraban, satu kekompakan di angkatan, karena ada indikasi-indikasi angkatan yang berhasil itu kalau bisa menjalankan misalkan bakti sosial, liburan bocah muslim, kemudian juga perayaan Idul Adha kita menyembelih mengumpulkan korban-korban dan disembelih di tempat yang tidak yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan. Ya, sehingga di situ teman-teman meminta saya nggak mau bener Pak, nggak mau. Tapi terus ketika ada calon yang maju-maju gitu ya Pak, terus kemudian terakhir saya suruh diminta maju. Diminta maju saya cuman berbicara bahwa teman-teman mohon ini dijalankan secara serius pemilihan ini karena kita akan mendapatkan tanggung jawab yang cukup besar. Banyak kegiatan kita itu di depan mata yang harus dilaksanakan secara baik dan berhasil dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah waktu itu ternyata sekaligus innalillahi lah ya. Dipilih dari 160 mahasiswa itu yang milih saya kurang lebih 130. Nah, dari situ saya bagaimana saya harus melaksanakan kegiatan di situ dengan berhasil, saya harus ngikutin kegiatan yang diikuti oleh kakak kelas saya. Ya, jadi misalkan saya kan baru tahun depan nanti melaksanakan bakti sosial gitu ya. Tahun ini saya harus ikut angkatan senior saya. Saya ikut waktu itu. Saya persis yang saya ikutin pertama itu liburan bocah muslim itu di Wanagama di situ. Saya observasi dan menjadi bagian dari tim waktu itu perlengkapan saya di sana, perlengkapan dan survei gitu ya. Saya ikutin. Nah, sehingga ke depan ketika angkatan saya diberikan amanah, saya sudah memiliki bayangan.
dari hasil evaluasi angkatan sebelumnya. Nah, sehingga mau tidak mau kita pasti akan lebih baik. Dan kemudian ketika kita sudah melaksanakan, kita niatkan adik-adik kelas kita itu agar juga bisa lebih baik. Kita ceritakan pengalaman kita. Jadi kita transfer seperti itu, Pak. Jadi eh, apa terus kemudian juga memiliki eh, setelah itu dari sisi kemahasiswaan, saya juga dengan akademik itu 2 tahun menjelang lulus itu saya mencoba memberanikan diri untuk menjadi melamar untuk asisten praktikum. Ya menjadi sebenarnya saya udah setengah setengah kerja itu ya sistem praktikum. Jadi ada psikodiagnostik waktu itu WAIS dan BINE, kemudian CAT TAT, kemudian psikologi faal. Bukan hanya di Fakultas Psikologi UGM, tetapi saya juga dipercaya di Fakultas Psikologi di Universitas Sanata Dharma dan di UII. Ya, sehingga kami mempersiapkan baik yang dari sisi istilahnya kalau kemahasiswaan itu otak kanannya, dan dari sisi akademisnya itu adalah otak kirinya. Dengan harapan sebelum wisuda itu saya sudah bisa mandiri. Nah, untuk bisa mandiri, saya membutuhkan nafkah. Ya, untuk mendapatkan nafkah saya harus bekerja. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan, saya harus eh, punya kompetensi yang bisa saya jual. Ya, nah, sehingga waktu itu bahkan sebelum lulus pun saya sudah mulai melamar-lamar. Jadi saya sudah dengan transkrip sementara gitu ya, saya sudah melamar-lamar. Jadi 1 minggu itu mungkin saya waktu itu masih online belum banyak. Itu melamar mungkin dengan Kompas, terus lowongan yang di Kompas, terus kemudian baik di Mading di psikologi maupun di Balairo. Itu hampir tiap minggu 8. Biasanya yang paling banyak itu Sabtu Minggu itu lowongan itu. Nah, saya ngepostingnya di depan Fakultas Biologi itu, Pak. Dulu kan mobile itu kan, nah, di situ. Nah, terus kemudian juga alhamdulillah ada saatnya kita nggak kepanggil. Terus kemudian ada saatnya dipanggil nggak lulus. Ya, ada saatnya dipanggil lulus semua. Jadi fase-fase itu kita lalui jadi sebagai seni lah, sebagai bahan cerita kita ke anak cucu dan teman-teman semuanya. Kemudian saya di swasta pernah di salah satu consumer good terbesar di Indonesia juga dan kemudian tibalah saya bergabung dengan di Pelindo ini. Ya, bergabung dengan Pelindo ini. Yang di saat yang bersamaan waktu itu saya juga keterima di PTPN 5 di Pekanbaru. Ya, tapi saya memutuskan untuk ke Pelindo ini. Lah, ketika di sebuah BUMN itu ada yang berbeda di dunia kerjanya. Kalau di BUMN itu sudah pasti bahwa ini milik negara. Ya, ketika milik negara 100% itu berarti milik rakyat. Dengan pengabdian saya di BUMN ini berarti langsung diberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada negara. Berbeda dengan di swasta. Kalau di swasta mungkin kontribusinya adalah dengan pajak, lapangan kerja, terus pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Tetapi kalau di BUMN itu bukan hanya pajak, bukan hanya lapangan kerja, tapi dividen ya keuntungan kita dan yang paling utama itu kita diberikan kesempatan kontribusi langsung membuat karya ya yang itu bisa menjadi bagian dari masa depan kebanggaan dan kebahagiaan bukan hanya perusahaannya tetapi juga bangsa Indonesia. Mini signature yang bisa kita ciptakan di sana ya yang dibangun bukan untuk mohon maaf untuk dipandang sebelah mata oleh perusahaan swasta dan diremehkan oleh negara-negara lain. Nah, ini satu energi yang bisa kita lakukan ketika kita diberikan amanah kepercayaan di perusahaan BUMN gitu loh. Hmm.
Nah, pertama di Pelindo, kemudian berkeliling-keliling terus di lingkungan itu. Ya, jadi waktu itu saya masuk itu tahun 2000 itu sebagai People Development Staff. Di People Development Staff, terus kemudian tahun 2005, tahun 2005 itu alhamdulillah saya diamanahkan menjadi middle manager. Waktu itu diminta sebagai salah satu pengurus di koperasinya Pelindo, Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok atau Kopekmar Tanjung Priok. Ya, karena di situ ada sesuatu challenge ya, ya artinya koperasi harus dikelola dengan baik karena merupakan salah satu feeder kesejahteraan anggota, di mana anggotanya adalah karyawan Pelindo. Ya. Itu Itu saya Pelindo 2, Pak ya? Pelindo 2, waktu itu masih Pelindo 2. Saya jadi sekretaris pengurusnya itu, jadi melalui proses demokrasi gitu. Alhamdulillah ketika saya masuk di situ itu labanya masih 4,6, alhamdulillah 3 tahun menjadi 8,6 miliar. SHU-nya yang semula 10% saja menjadi 24%. Jadi kalau naruh simpanan di situ Mas Bambang dulu, jadi kalau nyimpen 100 juta, udah 1 tahun itu ketika habis 100 sudah dapat 24 juta. Ya luar biasa waktu itu semangat berkoperasinya. Kemudian setelah dari koperasi, saya ditugaskan untuk, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk sekolah melalui proses seleksi. Ya proses seleksi ke Netherlands Maritime University di Rotterdam itu selama 1,5 tahun. Ya, kemudian saya sebelum berangkat itu saya sebenarnya udah manajerial di middle manager di Pelindo itu sebagai asisten senior manager Human Capital Management System. Terus kemudian saya ke Belanda. Pulangnya begitu pulang saya udah disambut SK untuk menjadi asisten senior manager untuk people development. Kemudian setelah itu nggak lama saya di career management dan nggak lama promosi menjadi top management menjadi senior manager untuk organization development. Itu karir saya berdasarkan basic ilmu saya, psikologi. Ya, sampai dengan BUD -1 yang masih related terkait dengan disiplin ilmu saya. Tiba-tiba saya mendapatkan amanah dari Direksi Pelindo 2 itu untuk menjadi General Manager Pelabuhan Banten. Which is sebelumnya untuk menjadi seorang GM itu biasanya itu didudukin oleh biasanya kalau nggak teknik sipil, belum teknik sipil, kemudian juga sekolah pelayaran gitu ya, sekolah tinggi ilmu pelayaran, kemudian akademi ilmu pelayaran gitu ya, baik yang nautika maupun tata laksana kepelabuhanan gitu ya. Terus kemudian juga keuangan, akuntansi. Ini tiba-tiba seorang lulusan sarjana psikologi diberikan amanah di situ. Tentunya ini pasti dilihat banyak orang dan ditunggu apakah mampu atau tidak. Nah, ketika saya di sana sadar bahwa saya itu adalah pendatang, walaupun saya diamanahkan menjadi orang nomor 1, tetapi saya datang seolah-olah saya tidak mampu. Jadi hari pertama saya ke sana, waktu itu mobil saya setirin sendiri, dan waktu itu nggak tahu kalau banyak orang yang nggak tahu kalau yang diamanahkan di situ itu saya, bahwa Pak Cikri itu ini yang datang gitu ya. Dan saya datang ke sana, saya mengatakan kepada mereka, teman-teman semuanya, mohon maaf sekali, jadi bahwa kehadiran saya di sini, ya, dimanakan sebagai GM itu sesungguhnya itu secara jujur saya sampaikan tidak ada niat dari saya, tidak ada angan-angan dari saya, tidak ada cita-cita dari saya ingin jabatan ini. Ya, ini adalah ya takdir ya qadarullah yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bekerja di sini. Ya, melalui tangan Direksi Pelindo saya ditempatkan di sini. Untuk itu saya mohon bantuan teman-teman semua, bukakan pintu, bukakan jendela untuk menjadi bagian dari teman-teman untuk turut mewarnai ya ruang kontribusi di sini, kreativitas di sini, kemudian inovasi sehingga kita bisa eh, membangun ya kinerja operasi, kemudian kinerja keuangan
yang fundamental tumbuh berkesinambungan. Nah, begitu. Alhamdulillah sambutannya baik sekali. Ya, tentunya setelah itu yang saya jalankan adalah apa yang menjadi strength saya lakukan. At the same time and the same place, saya mulai observasi. Observasi hal-hal yang memang bisa diimprove. Ya, yang menjadi strength saya adalah membangun satu budaya perusahaan, corporate culture, transformasi budaya perusahaan. Itu saya lakukan dengan membangun satu budaya perusahaan yang berbasiskan nilai-nilai perusahaan yang sudah ditetapkan. Waktu itu nilai-nilainya masih cinta. Kalau sekarang kan akhlak cinta itu customer centric, integrity, nasionalisme, teamwork, kemudian action. Ya, akronimnya cinta. Nah, itu bagaimana itu perilaku-perilaku konkretnya bisa ya diwujudkan, direalisasikan di anggota perusahaan itu. Ya, terus kemudian alhamdulillah kekompakan terbangun dan lain sebagainya. Mereka bangga kepada perusahaannya, kepada budayanya, ya saling percaya dan lain sebagainya. Di sisi lain, disiplin ilmu kepelabuhanan ya yang saya observasi tadi untuk berimprove tadi, saya kan nggak mungkin Mas Bambang pengen merubah sesuatu, saya nggak lihat dulu itu kenapa ada kebijakan seperti ini, dulu dasarnya apa, pertimbangannya apa. Jadi kalau kita pengen membangun atau ya merenovasi, kita kan harus tanya dulu kenapa dulu kok bentuknya seperti ini. Ya, kemudian eh, perlu waktu 3 bulan gitu ya. Ya, oh ternyata ini masalah komersial, kemudian masalah operasi, gitu ya. Masalah kurang optimalisasi lahan yang kita miliki untuk aspek komersialisasi, gitu ya. Kalau udah ketika saya hadir di sana itu kan labanya masih 43 miliar, Mas. 1 tahun di sana itu menjadi 96 miliar. Itu menjadi alhamdulillah ya. Terus kemudian tahun keduanya 109 miliar. Yang semula pelabuhan Banten itu waktu itu kelas 2. Pelabuhan kelas utamanya kan Priok. Pelabuhan kelas satunya Pontianak, Lembang, kemudian Lampung, kemudian Teluk Bayur. Ya, baru pelabuhan kelas 2-nya Banten, Cirebon, Sunda Kelapa, Bengkulu, Pangkal Balam, Tanjung Pandan. Ya, itu langsung meloncat ke pelabuhan kelas utama, pelabuhan Bantennya, dengan kinerja operasi dan kinerja keuangan itu. Yang kalau anekdot sederhananya itu kalau dulu pelabuhan kelas utama itu naiknya Fortuner CM-nya Pak. Pelabuhan kelas 2 itu naiknya Ekstril. Pelabuhan kelas 2 ya itu pelabuhan kelas 2 itu naiknya Innova. Saya naiknya Innova. Tiba-tiba saya langsung naik Fortuner, nggak naik Ekstril dulu. Alhamdulillah dari situ mungkin ya kalaupun orang itu tutup mata, kemudian tutup telinga, Tuhan nggak akan tutup mata, tutup telinga pada apa yang kita lakukan. Tiba-tiba saya mendapatkan undangan interview untuk mengisi posisi direktur utama di PT Indonesia Kendaraan Terminal TPK. Jadi salah satu anak perusahaannya Pelindo. Ya, tidak. Waktu itu kenapa kok saya langsung dirut, Mas? Kalau saya suruh milih itu, saya mengukur kemampuan saya pengen menambah eksposur saya jadi direktur SDM dulu atau komersial lah gitu ya. Tetapi dipercaya di situ, ya alhamdulillah karena saya sudah memiliki basic kinerja operasional tadi, pengalaman experience operasional tadi gitu ya. Alhamdulillah menjadi lebih mudah. Ya, saya masuk di sana untungnya masih 90 miliar. Tahun pertama saya 130, tahun kedua saya 170 dan bisa membuat perusahaan yang semula tertutup menjadi terbuka melantai di bursa saham Indonesia dengan 28% dimiliki oleh publik. Nah, jadi terus kemudian 2 tahun 7 bulan kemudian diamanahkan menjadi direktur utama di Jasa Armada Indonesia Tbk juga demikian. Saya diwarisin 72 miliar, tahun pertama saya 90 miliar. Jadi artinya bahwa kita tidak mungkin bisa menguasai semua hal. Pasti kita ada kekuatan dan ada kelemahan kita. Jadi jangan menunggu berprestasi kita itu ya menunggu kita kuat dulu. Jadi apa yang kuat kita terapkan dulu, yang lemah kita pelajarin dulu.
Ya, jadi dan di situ komunikasi ya membangun kebersamaan ini sangat penting sekali. Jadi demikian Mas Bambang ceritanya saya. Jadi alhamdulillah eh, kita bisa bahwa apa ya disiplin ilmu psikologi itu sangat luas sekali gitu ya. Ya karena kalau kita untuk mengadakan soft anu ya untuk soft kompetensi untuk leadership biasanya kan panggil orang-orang psikologi kan. Terus kemudian membangun corporate culture transformation itu kan juga demikian. Nah itu saya terapkan benar di dimanapun tempat saya berada. Oke, jadi Bapak memulai karir sebagai unsur penunjang ya, Ya, terutama di pembinaan SDM. Tapi kemudian terjun ke operasional. Nah sekarang ke pendidikan. ya. Apa Pak ya? Sekarang yang lebih justru mempersiapkan apa SDM SDM yang handal di lingkungan kepelabuhanan gitu ya. Ya, itu artinya kembali ke habitat tuh, Mas Bapak. Kembali ke habitat gitu ya. Setelah kurang lebih ya saya di sini 2000 tahun 2000 berarti setelah eh, 20 tahun masa kerja ya dan di sini. Nah, waktu itu di fit and proper test itu saya kaget, Mas. Terus terang saya kaget. Karena begitu saya masuk ruangan itu direksi Pelindo 2 itu menyampaikan Pak Civi ini fit and proper test untuk di root PMLI. Gitu ya. Saya ya sebagai manusia kan kaget, Mas. Tapi saya spontan siap. Siap, Bos. Gitu, siap, Bos. Karena dalam bayangan saya mengelola dengan omset korporasi sebelum saya itu kan mungkin ratusan miliar. Untung bersihnya juga ratusan miliar ya. Eh, terus kemudian saya disuruh mengelola yang mungkin omsetnya belum ratusan miliar dan untungnya pun juga masih ada rugi, masih ada untung dan lain sebagainya. Di saat pandemi lagi kan, di saat pandemi lagi. Nah, waktu itu eh, salah satu direksinya mengatakan Pak Civi ini kan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 itu kan akan merger. Sehingga peran PMLI ya sebagai pusat pendidikan maritim dan logistik ini menjadi peran yang strategis untuk memainkan peran sebagai katalisator keberhasilan merger ini. Ya, nah, karena Pak Civi sudah pernah di pusat, pernah di cabang, pernah di anak perusahaan yang mungkin dirasa Pak Civi cocok di sini. Terima kasih Pak kepercayaannya. Terus kemudian ditanya apa yang mau dilakukan di PMLI ini. Saya kan karena sudah 20 tahun lalu ya berkecimpung di sini, saya menjawab Pak, jadi dari sekian KPI sebuah sebuah institusi learning and consulting, apalagi ini PT, itu saya peras hanya dua. Apa itu? Satu adalah profit. Loh, kenapa harus profit? Kamu kan KPI-nya itu kan untuk meningkatkan kompetensi SDM, ya. Terus kemudian juga membangun kapabilitasnya, leadership, culture, business and management, kemudian ke teknis kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik. Ngapain kamu harus profit? Iya Pak, itu tugas utama saya adalah mendidik, sharing session yang belajar ke sini bukan hanya aspek kompetensi teknis kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik, kemudian budaya dan kepemimpinan, kemudian bisnis dan manajemen, terus kemudian mereka kembali ke organisasinya masing-masing bisa menumbuhkan industrinya masing-masing. Tetapi ketika mereka kembali, mereka bisa menumbuhkan perusahaan, mereka melihat PMLI rugi, mereka percaya sama saya enggak Pak? Lah wong kamu itu ngajarin kita.
ya sharing session best practice, tapi kamu ngelola organisasi kamu itu rugi. Percaya nggak Mas Bambang mereka nanti? Yang kedua bahwa PML ini sudah berbentuk PT perseroan. Di Undang-Undang PT di anggaran dasar itu salah satu amanahnya profit. Nah, udah kan? Oh ya udah. Terus kemudian yang kedua Pak adalah menggarap pasar eksternal. Pelindo 2 Group. Loh kenapa? Nanti kalau merger ini kan 7.200. Ya, karyawan kita yang tetap, mungkin yang karyawan yang tidak tetap kan 10 ribuan. Pak, jadi pasar eksternal itu saya butuhkan untuk mengevaluasi, untuk mengukur produk dan layanan kami, apakah itu reliable atau tidak. Kalau pasar dari luar, Bank Mandiri, kemudian BCA, BNI, kemudian Pertamina, PPM, gitu menggunakan jasa kita, berarti produk kita reliable. Tapi kalau hanya yang nilai pasar internal itu bisa objektif, bisa subjektif. Ya, dari dua hal itu ya saya akhirnya diamanahkan di PMLI. Nah, ketika di PMLI ini saya lihat ini bisa menjadi special vehicle purpose untuk people development bukan hanya di Pelindo Group tetapi juga di BUMN lain, di BUMD, di swasta, asosiasi dan perusahaan-perusahaan media untuk memanfaatkan produk kita. Tapi Bapak tetap dibatasi oleh bidangnya itu, Pak ya. Enggak, Jadi Pak. maritim dan Tidak. 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 Jadi ada leadership dan culture, kemudian ada bisnis dan manajemen, kemudian IT, semuanya, Pak. Semuanya. Ya. Jadi untuk apa ya meluas tadi pasar eksternal berarti diperlukan sosialisasi atau promosi gitu kira-kira. Iya, jadi yang terpenting adalah penguatan fundamental produk, Mas Bambang. Jadi fundamental produk itu dibangun ya, backbone-nya adalah subject matter expert. Ya, trainer, fasilitator, consulting gitu ya. Yang kita klasterifikasi itu berdasarkan expertise masing-masing. Ya, terus kemudian kita jahit. Ya, kalau misalkan manajemen keuangan seperti apa, manajemen SDM seperti apa, manajemen pemasaran seperti apa. Nah, sehingga setelah dijahit, setelah dimasak, kita pasarkan dengan marketing agresif. Dengan media yang semenarik mungkin, ya, digitalisasi yang semenarik mungkin, ya, sehingga mereka bisa menggunakan jasa pelayanan kita. Iya, ya. Eh, itu apa hampir mirip dengan LPPM atau lembaga manajemen UI gitu kira-kira? Salah satu produknya itu, Mas. Ya, karena kita memiliki platform learning wallet gitu ya. Kita sendiri memiliki katalog yang ada di sini itu 400 ya. Sebagian besarnya adalah untuk kemaritiman, kepelabuhanan dan logistik itu. Dan kita kerjasama dengan PPM, dengan Udemy gitu ya, terus kemudian dengan Ruang Guru, terus kemudian dengan Prastia Mulya, kemudian dengan Atmajaya, kemudian dan lain sebagainya itu yang mereka berkompeten di masing-masing, kemudian dimasukkan di platform kami, ya karyawan Pelindo ya itu kita diberikan oleh manajemen itu namanya learning wallet itu 7 juta budget untuk learning. Mereka bisa membelanjakan, memanfaatkan dari learning wallet itu. Bisa dipilih mau yang gratis, mau yang harganya cuma 200.000, mau yang 300.000, pokoknya budget dia dalam 1 tahun adalah 7 juta. Kalau saya itu tanganin sendiri kan nggak mungkin, Pak. Berarti kan saya harus kolaborasi dengan yang lain, membuat marketplace, ya, sehingga jualan saya juga laku di situ, jualan orang lain juga laku di situ, saya dapat revenue sharing. Karyawan mendapatkan pilihan yang banyak, ya, dan dia bisa memilih apa yang dia butuhkan dan apa yang perusahaan butuhkan. Ya, gitu Pak. Jadi sampai sekarang apa Pak persentase yang eksternal tadi berapa persen? Jadi kalau bisa dibilang untuk eksternal, ya eksternal itu kan bisa perusahaan atau individu Pak. Kalau perusahaan itu kan dia misalkan untuk in-house training gitu ya, in-house training atau mungkin kita sebagai pembicara di sana dipanggil atau ekspor kita dipanggil.
Tapi juga ada karyawan-karyawan ketika seminar gitu ya, ada 2-3 orang yang mengikuti public seminar atau public training. Jadi kalau di persentase itu sekarang untuk pasar internal dan eksternal 50%, 50%. Namun untuk revenue sharingnya untuk Pelindo Group ini mungkin masih sekitar 70 sampai 80%. Jadi tetap untuk revenue bukan revenue contribution ya, revenue streamingnya itu masih Pelindonya. Tapi kalau kepesertaannya itu 50%, 50%. Nah, selain menjalankan fungsinya itu, Pak, kan ada misi itu untuk meningkatkan apa tadi ya kapabilitas, tentu dalam layanan kualitas kepelabuhanan dan juga yang harus ditingkatkan. Nah, Ya. itu seperti apa, Pak, hasilnya? Jadi ya alhamdulillah teman-teman yang baik swasta maupun baik BUMN yang pernah ya melakukan learning journey di sini, ya alhamdulillah mampu menduduki posisi-posisi yang strategis. Ya, menjadi top manajemen atau menjadi dia praktisi, ya, belajar akademisi yang cukup sukses. Karena apa, Pak Bambang? Karena kami subject matter expertnya itu kalau kita bagi, kalau orang belajar di sini itu dia mendapatkan ilmu banyak. Karena ada pengajar klasterifikasi regulator. Regulator itu dari Kementerian Perhubungan, kemudian BUMN, kemudian keuangan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah praktisi, praktisi dari Pelindo Group, ya, yang dia di operasional cukup bagus dan dia memiliki passion untuk mengajar. Kemudian yang ketiga adalah praktisi ya di luar Pelindo Group, perusahaan pelayaran dan lain sebagainya kita gandeng. Kemudian yang keempat itu akademisi. Akademisi kita libatkan juga. Ya, yang terakhir adalah asosiasi. Nah, sehingga mereka komplit di sini, bisa memahami, mempraktekkan dari berbagai perspektif dan horizon berpikir dari para fasilitator yang kita miliki. Ya, terus terang kami, Mas Bambang, kami itu di sini ada 8 divisi. Ya, kalau kita berbicara dengan teori organisasi, itu core business harus lebih besar dibandingkan supporting business. Itu kami terapkan dari 8 divisi itu 5 divisi cari uang. Saya sebutkan yang nggak cari uang adalah corporate secretary, ya untuk managing corporation sama CSR gitu ya, sama legal gitu ya. Kemudian finance sama SDM, ya dia harus membangun employee engagement, kemudian GCG pengelolaan keuangan, dan yang kedua internal audit. Itu nggak cari duit. Yang cari duit adalah satu divisi assessment and consulting. Di situ ada produk untuk terkait dengan pemeriksaan psikologis, kemudian asesmen kepemimpinan, terus kemudian juga pendampingan sosial kalau ada proyek-proyek baru agar diterima oleh masyarakat, kemudian untuk change management untuk pembangunan terminal, atau penataan terminal peti kemas, non peti kemas, itu ada program change management yang ada di situ. Diklat menjadi salah satu penyokong saja, ya. Karena ada nanti kita menyentuh IT-nya, kemudian menyentuh layout terminalnya, gitu ya. Terus kemudian divisi berikutnya adalah learning. Nah, ini yang learning ini yang pembelajaran tadi diklat. Kemudian yang ketiga kita punya hotel, Pak. Jadi kita punya residen setara dengan bintang 3, setara kayak Ibis sama Novotel. Ada 140 kamar dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Ya, udah di situ nyaman sekali Pak, hospitality-nya. Monggo Pak Bambang kapan-kapan bisa mampir ke sini ya, nikmati dan lain sebagainya. Itu residen dan mes. Kemudian ada divisi yang lain, knowledge management. Nah, bagaimana knowledge management itu untuk knowledge management system, talent management system gitu ya.
talent management system itu bisa menjadi produk yang bisa kita jual. Ya, terus kemudian e-arsip gitu ya, digitalisasi produk itu di situ semua, termasuk penerbit buku juga ada semua. Kemudian yang terakhir adalah learning facility management. Jadi bagaimana kita mengelola satu aset-aset pembelajaran itu menjadi bisa mengenerate revenue sharing, ya, revenue creativity dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas Bang. Pak Civi, itu kan ada pos-pos ya di perusahaan di Kalimantan itu yang membutuhkan sertifikat. Apakah ini juga mengeluarkan sertifikat-sertifikat? Jadi sertifikat kita ini kita bagi menjadi 3 Mas. Jadi 4 ya, saya bagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah sertifikasi diklat-diklat yang memang mandatori dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Misalkan diklat pandu, pandu 2, tingkat pandu tingkat 1, kemudian di pilot, sertifikasi ahli kepelabuhanan. Itu adalah eh, Kementerian Perhubungan mendelegasikan ke kita, menunjuk kepada kita untuk melaksanakan ini. Itu pengajarnya juga sama tadi dari unsur regulator, dari praktisi dan lain sebagainya, Mas. Kemudian yang tanda tangan adalah Pak Dirjen Perhubungan Laut. Dan kami sangat banyak sekali untuk itu. Terus itu dari sertifikasi dari regulator, kemudian ada sertifikasi dari Kemenaker Trans. Misalkan untuk operator kontainer crane, RTG, mobile crane, forklift gitu ya, baik yang itu dikeluarkan Kemenaker maupun Sudinaker. Kemudian yang ketiga adalah BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, itu kita juga punya. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi PMLI. Ya, sertifikasi PMLI yang kita miliki sendiri. Ya, walaupun kesemuanya yang 3 tadi Pak, baik regulator, kemudian BNSP, terus kemudian baik Sudinaker, mereka juga akan mendapatkan 2, satu sertifikat dari masing-masing otoritas itu dan sertifikat sama kita. Dan yang kelima adalah sertifikasi ketika kita menjalin hubungan kerjasama dengan dengan global player. Nah, misalkan kita kerjasama dengan UCLA, ya, untuk training leadership, ya mereka mendapatkan sertifikasi di sana. Kemudian Melbourne Business School, ya, kemudian Singapore Management University, kemudian IMD, kemudian Harvard dan lain sebagainya. Ya, jadi pertanyaan saya begini, Pak. Itu kan banyak tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri di bidang itu ya, maritim dan pelabuhan. Apakah sertifikat dari PMLI ini berlaku? Berlaku, Pak. Jadi berlaku, ya, berlaku. Jadi kalau untuk bahkan kemarin Pak, ini yang pelabuhan di Timur Leste ya, itu kan kami sudah negara sendiri ya. Mereka untuk training operator kontainer crane itu ke kita. Jadi sampai 3 batch itu, dan itu lumayan pendapatan ke kita. Karena kita ada simulatornya, mereka prakteknya di sini pakai menggunakan simulator, kemudian prakteknya di Pelindonya, di kontainer terminalnya di sana. Ya, kemarin mereka sudah 3 batch, artinya ini sudah mendapatkan pasar luar negeri lah. Terus kemudian juga pandu-pandu kita, ya ketika mereka mau mandu di sini maupun di luar negeri, ya sama bisa diterima. Nah, tadi pertanyaannya adalah janji Bapak untuk memimpin PMLI ini pertama ingin profit. Nah, sekarang terwujud seperti apa, Pak? Ya Alhamdulillah Mas, saya kodarul. Jadi saya masuk di sini itu Juli 2020. Ya, tanggal tepatnya adalah tanggal 14 Juli. Mas Bambang tahu kan, itu kan PPKM itu. PPKM itu artinya kan hotel pun nggak boleh dihuni.
pembelajaran itu harus off, ya harus offline, harus online gitu ya, harus daring gitu ya. Terus kemudian bayangin, Mas Bambang saya di situ ya di saat yang seperti itu. Nah kebetulan dirut yang saya ganti itu orang baik, Mas. Orang baik. Jadi dia menceritakan kondisinya biar saya siap-siap. Jadi itu 2 bulan 2 bulan sebelumnya saya ke sini memang sudah tahu mau serah terima. Nah, dia menyampaikan bahwa di sini akan ada waktu itu mau dikurangi 30%, PHK 30%. Terus kemudian karena untuk menyelamatkan laporan keuangan. Nah, kemudian ditawarkan kepada pegawai, alhamdulillah pegawai, Pak jangan ada PHK, mending gaji kita dipotong 30% saja. Ya, ya sudah kalau memang mau dipotong 30% itu kemauan kamu untuk menyelamatkan perusahaan ini. Itu dipotonglah bulan April dan Mei. Bulan April dan Mei itu dipotong 30. Padahal mereka mostly waktu itu di sini masih UMK Bogor lah. 3,8 bayangin. Dan itu satu-satunya unit bisnis di Pelindo yang dipotong. Yang lain nggak ada untuk menyelamatkan itu. Ketika bercerita kepada saya bilang, Pak, besok kan kita akan serah terima bulan depan. Tolong itu dinaikkan 100% lagi, jangan dipotong. Saya ngomong sama pengganti saya, loh kenapa? Nanti kan kamu berat gitu. Nggak apa-apa, dinaikkan aja 100%. Karena kalau nggak dinaikkan nanti hari pertama saya bekerja, saya akan naikkan 100%. Bapak nggak punya legacy, saya dianggap pahlawan. Karena yang saya ganti itu orang baik, Pak. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya dinaikkan 100% semua, Pak. Dinaikkan 100%, nggak ada pengurangan. Saya masuk. Ya, begitu masuk, laporan keuangan yang saya lihat itu cuma untungnya 135 juta. Bayangin, saya ninggalkan JA itu 90 miliar semester 1 tahun 2020. Saya masuk di organisasi ini semester 1 tahun 2020 cuma 135 juta. Sama cash flow-nya saya lihat. Terus kemudian ya alhamdulillah ya dengan saya membangun culture tadi yang semula kan masih cinta, terus di tengah jalan menjadi akhlak, kemudian saya bertemu dengan semua 207 orang karyawan di sini. Saya berbicara nasionalisme leadership gitu ya. Saya bagi 3 batch. 3 batch itu saya berbicara hal yang sama kepada orang yang berbeda. Karena waktu itu dibatasin oleh kuantitas ya, karena semangat saya. Videonya ada itu Mas. Semangat saya, terus kemudian ketika mereka motivasinya tergerak, hal yang pertama saya lakukan adalah penguatan fundamental produk. Produk kita harus ditata. Ya, expert kita harus ditata. Terus kemudian dibarengin dengan digitalisasi. Itu gimana? Mungkin webinar belum familiar, kemudian familiar, online langsung mulai semua. Kemudian marketing agresif, dengan media marketing yang bagus. Ada flyer, ada e-flyer, ada dynamic flyer, dan yang desainnya yang memang futuristik. Desainnya ketika orang lihat itu wow. Karena walaupun flyer ini cerminan dari marwah kita. Jangan dibuat itu nanti wah ini kok mohon maaf ini BUMN banget gitu ya. Memang harus green the box. Jadi alhamdulillah Pak finish 3,2 M. Audited 2020 itu 3,2 M. Akhirnya you give more, ya, you give more, you will get more. Tak naikkan gajinya semua. Ada kayak gajinya semua dengan adil, Pak. Bukan naik rata semua, tetapi ada yang naik 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi ada yang cuma naiknya 200.000. Sebagai batas ya kemampuan dia. Wah, langsung senang semua, tak kasih insentif project, ada insentif khusus gitu ya untuk mendorong inovasi tersebut dengan saya memanfaatkan untuk variable income bagi mereka. Nah, alhamdulillah tahun 2021 kemarin audited 6 miliar, Pak. Nah, jadi artinya teman-teman customer kita juga melihat ya bahwa di kondisi yang waktu itu pandemi nggak ada classroom, berarti penginapan kita nggak terisi, kemudian juga food and beverage kita nggak terisi, gitu ya. Kita mau hidup dari mana? Sedangkan biaya pegawai 1 bulan 1,3 M.
Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, terakhir Pak, sayang sekali karena waktu. Mungkin dengan pengalaman Bapak, ya terutama dari background psikologi, tapi juga masuk ke manajemen, ke operasional gitu. Eh, itu apa yang ingin dipesankan kepada apa alma mater maupun mahasiswa lah ya. Jadi artinya bahwa kesiapan lapangan kerja itu bisa macam-macam. Ya, ya, yang pertama mungkin saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, ya, kepada adik mahasiswa dimanapun berada, ya, saya ingin menyampaikan bahwa selamat teman-teman ini ya sudah diterima di perguruan tinggi ya dengan fakultas yang dipilih. Ya, bahwa ini hanya satu tangga keberhasilan. Ya, ingat hanya satu tangga keberhasilan. Tangga keberhasilan berikutnya bagaimana? Adalah bagaimana adik-adik semua ini sebelum wisuda sudah bisa mandiri. Tadi saya sampaikan untuk bisa mandiri, ya kita butuh nafkah untuk mendapatkan nafkah kita harus bekerja dan untuk mendapatkan kerja kita harus ada kompetensi yang harus dijual. Ya, hadiahkan momen kamu wisuda ini ya kepada orang tua kamu, ya mereka bangga kamu mendapatkan gelar dan sekaligus bangga juga kamu bisa mandiri. Karena hakikatnya orang tua, Mas Bambang, ketika anak usia 23 apalagi sudah berumah tangga, nggak usah ngasih orang tua saja, orang tua udah seneng, apalagi ngasih. Tapi sebaliknya, kalau usia 23, 25 masih tergantung secara ekonomi dengan orang tua, padahal orang tuanya sudah menjelang purna, gimana perasaan orang tua? Itu saya kasih gambaran kepada teman-teman semua. Sehingga persiapkanlah kemandirian kamu, kompetensi kamu itu dari hari pertama kamu masuk kuliah. Dengan kamu belajar sebanyak mungkin dengan kakak kelas. Wong informasi, Mas Bambang dulu informasi. Misalkan Mas Bambang itu kalau ujian itu IC atau checkpoint sih? Oh, IC. Berarti kan mempengaruhi strategi belajar saya. Kalau IC kan saya ngapelin. Tapi kalau checkpoint saya baca sebanyak-banyaknya. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian dekat dengan dosen, ikut proyek-proyek mereka untuk menambah wawasan dan networking. Kalau teman-teman semua misalkan sibuk di unit kegiatan mahasiswa, apakah itu pecinta alam, apakah itu teater, apakah itu psikomedia, dan lain sebagainya. Kalau itu kamu merasa pede bahwa itu kamu bisa menjamin hidup kamu ke depan, atau bermusik, tekuni itu. Tapi kalau kamu nggak yakin bahwa itu bisa menjamin masa depan kamu, kemandirian kamu, maka hal yang termudah, kamu lulus cepat dengan IP di atas 3. Dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris dan komputer. Nah, sehingga kamu akan bisa menghadiahkan sebelum wisuda sudah mendapat mandiri. Terus kemudian yang kedua adalah jadilah orang yang memberikan manfaat, memberikan arti kapanpun dan dimanapun Anda berada, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Kita nggak perlu tiba-tiba memiliki keinginan Indonesia, bagaimana saya harus mengubah Indonesia itu biar sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Karena itu bukan peran dan kewenangan kita. Kemudian juga tiba-tiba kita punya keinginan, saya pengen ini Jogja, DKI ini sejajar dengan kota-kota modern di dunia. Ya, dengan publik transportasinya, terus kemudian dengan kerapiannya dan lain sebagainya gitu ya, kota modernnya. Itu sejajar dengan London, New York, kemudian Los Angeles, kemudian Rotterdam, kemudian Sydney. Nggak perlu seperti itu karena itu udah ada peran dan kewenangannya. Yang bisa kamu lakukan adalah ya kamu dengan peran dan kewenangan kamu ya memberikan arti, membangun signature
ya sesuai dengan peranan kamu yang membuat produk, menciptakan produk yang tidak diremehkan oleh perusahaan swasta atau luar negeri, dipandang sebelah mata oleh luar negeri, sehingga karya-karya kamu itu jadi menjadi mini signature yang bisa menjadi bagian dari masa depan, kebanggaan, kebahagiaan, bukan hanya perusahaanmu, tapi juga daerahmu, juga masa bangsa Indonesia. Lah, itu efek domino yang kita bisa munculkan dari peran kita. Nah, kalau misalkan Mas Bambang, saya bisa membawa PMLI ini menjadi sebuah eh, pusat ya, center excellent ya, pusat keunggulan, terus kemudian strategic partner dalam menumbuhkan industri kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik, bukan hanya di Indonesia dan Asia Pasifik. Orang akan bertanya, PMLI itu ada di mana? Di Bogor. Bogor itu mana? Indonesia. Impact delivery-nya akan semakin besar. Bayangin kalau nanti level kepemimpinan peran adik-adik semua itu di semua sektor, di semua bidang itu memiliki kesamaan, keselarasan, pemikiran, prasangka, kemudian juga action yang sama. Nah, mungkin demikian Mas Bambang. Baik, terima Ya. kasih sekali. Mohon maaf karena waktu, ya. Sebenarnya ngobrol luar biasa, mungkin bisa diperpanjang lain kali. Saya nambahkan sedikit Mas, yang dapat saya anu dulu itu yang mungkin untuk karakter saat di UGM itu yang saya serasa sekali itu adalah kesederhanaan. Jadi kesederhanaan, guyup rukun, migunani, kemudian rimo. Sama keuletan, kegigihan dan keuletan, kegilian dan kerja keras. Bahkan dulu Mas Bambang bahwa orang-orang UGM itu ada 4 ciri khas. Jadi yang pertama adalah tidak bisa nyupir lulusan UGM. Kemudian tidak tahan AC, ya. Terus kemudian bahasa Inggrisnya blekak-bleku, ya. Yang keempat, nrimo. Siapa ake wae nrimo, ya. Terus kemudian ya kesederhanaannya, ya. Yang kelima terus kemudian gojek kirenya, gitu ya Pak. Nah, mungkin demikian sebagai penutup saya Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Civi Adikus Margono, Dirut PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia PMLI. Banyak sekali yang sudah disampaikan pada kita, mudah-mudahan bermanfaat khususnya para sivitas akademika UGM dan lebih khusus lagi kepada para mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Pengalaman Pak Civi menjadi guru yang sangat baik saya kira untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Civi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Bambang, sehat dan manfaat selalu nggih. Matur nuwun nggih, matur Salam nuwun sehat. nggih. Nggih. Nggih.